dicek dulu di situ. Dicek dulu saya. Udah. Udah belum sih? Udah. Langsung. Udah mulai belum? Belum sih, Coba ya. Sudah jam. Iya, tapi kan kita bisa nungguin aja nggak apa-apa kali ya. Dia udah siap kok di sana. Diterima enggak? Saya. Udah muncul sih. Oh iya, nanti permintaan bergabung dari Arif. Iya, siapa yang menerima? Bisa mencet apa? Mencet apa ya, lupa. Ada silakan. Oh iya. Ya. Dilihat, setelah dilihat terus ya. Berapa jam dulu ya? Gimana? Kurang apa? HP-nya kurang kesana. Kurang apa saya? Miring sih Pak. Kamu dilihat aja. Diri. Yang miring ya. Gimana? Oke? Sekali mulai. Belum bergabung ya? Enggak apa-apa ya? Gimana? Agak miring sedikit ya? Atau ini udah agak lurus ini? Itu lumayan lah ya? Enggak apa-apa. Ada yang komen gambar ini miring. Iya, miring dikit sih. Ini. Itunya diputar-putar saya. Itu. Ini. Aku belum sana nggak sih? Udah? Nah. Oke. Udah. Udah? Ada? Belum bisa join. Gimana? Mau dimulain aja? Gak apa-apa lah ya? Nah. Nanti kalau ada dia bisa nggak mengiyakan Arif? Nanti kalau ada tulisan bergabung, minta bergabung dari Arif, berarti dipencet dilihat, terus nanti diterima. Belum kan? Ini belum bisa gitu. Nanti kalau cuma aku bahaya nih. Apa tidak mau pakai FM? Masuk ke DPT. Udah. Bisa. Halo, Halo. selamat pagi. Pagi. Selain apa mau nungguin juga? Kalau ya, udah muncul nih. Suaranya agak bengong ya suara. Udah sih, udah ada kedengeran, udah jelas. Suara kita gimana? Kedengeran jelas nggak dari situ? Agak dengong ya suaranya di sini. Oh, agak kedengeran ya. Gimana tim? Agak dengung. Belakang tim. Suara kita tim didengar dari situ? Gimana? Nggak agak mundur coba. Agak digedein mundur. Cek sound dulu kita. Sip. Cek sound. Oke, sudah sip katanya. Udah sip. Dah. Oke.
Kedengeran Mas Arif? Siap. Dengar lancar, jelas. Kayaknya. Oke. Siap Mas Arif? Siap. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Dimanapun Anda berada, senang sekali di siang hari ini saya Irwanda Nanto Pratama, penyuluh KB Purbalingga. Di sebelah saya ada Mbak Arum dan di sebelah sana ada Mas Arif. Ya Mas Arif, sehat semua? Ya. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa menyapa teman-teman, teman-teman semua di Jawa Tengah. Kayak agak deg-degan apa Bapak Kim? Iya. Bapak Kim agak deg-degan sih. Nervous, semalam nggak bisa tidur. Ya, oke. Okay. Mas Arif? Ya. Oke. Okay. Siap. Ya, suaranya jelas. Ya, oke. Okay. Teman-teman penyuluh KB dan mungkin semua yang bisa mendengarkan Instagram ini berbicara tentang KTI, karya tulis ilmiah. Ini seringkali menjadi momok bagi kita ya, terutama bagi saya. Ya, kadang kita itu tidak tahu harus memulai dari mana, kemudian KTI itu seperti apa sih yang benar, seperti itu. Kemudian bagaimana menyusun sebuah KTI menjadi sebuah KTI yang benar itu seperti apa. Senang sekali pada siang hari ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ini ada Mbak Arum Fitria Ardiani. Betul. Senang sekali menemani Bapak Irwanda di pagi siang hari ini. Mbak Arum ini sudah tidak usah saya sampaikan lah ya kalau kaitannya dengan tulis menulis. Sudah banyak sekali sudah sekali lomba, tidak salah. Ada beberapa lomba yang pernah dimenangi oleh beliau. Tapi saya tertarik ini Mbak, lomba menulis surat cinta. Ya. Luar biasa, 3 kali juara lomba menulis surat cinta di 3 kabupaten yang berbeda dan untuk 3 orang yang berbeda. Luar biasa. Ya. Kemudian ada lomba menulis artikel Kopri di Jawa Tengah. Dan saat ini Mbak Arum adalah pemimpin redaksi Bulletin Kabar PKB Jawa Tengah. Nanti juga menerima pertanyaan. Kemudian di seberang sana ada Mas Arif Fajar Junior. Ya. Dari Flora. Dari Flora. Beliau, suaranya agak putus-putus sih Mas. Suaranya putus-putus. Mas Arif sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Gajah Mada, Magister Ilmu Komunikasi ya. Masuk tahun 2019. Ya, alhamdulillah. Ya. Tahun ini masuk sudah menempuh Magister Ilmu Komunikasi unsur. Suaranya putus-putus, Mbak. Ya. Suaranya putus-putus. Oke, ini berarti kita coba pakai ini aja apa ya? Mungkin nggak kenceng, colokannya mungkin nggak kenceng mungkin. Ya, coba. Mohon maaf, sebentar ada kendala teknis. Ada kendala teknis, ternyata namanya Suaranya putus-putus. Kita perbaiki sebentar. Kita coba perbaiki dulu, oke? Sebentar, suara baru
Coba Mas. Halo, testing. Siap. Ya, jelas kelihatan. Jelas ya, nggak putus-putus ya. Jangan sampai dong kita putus-putus. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Bercerai kita putus. Oke, jadi tadi Ya. Oke. Ini tadi Mas Arif dan Pak Arum yang luar biasa. Oke, kemudian Kopinya Bang. saya kebetulan tidak mengkopi jadi ya. Untuk itu pada pertemuan pada siang hari ini, seperti yang sudah kita share kemarin di IG, benar nggak sih sebenarnya menulis KTI itu Babang, minum dulu Bang, minum dulu Bang. Mas, aku minum dulu Mas. Jadi mungkin kita bisa Oh ya, silahkan. KTI itu apa? Oke. Gitu. Ya, kita memiliki banyak kesepahaman terkait KTI, tapi juga mungkin ada sedikit perbedaan terkait KTI. Nah, kalau saya ingin memandang, KTI disesuaikan dengan Perban nomor 8 tahun 2019. Yaitu bahwa KTI di Perban itu sudah diberikan definisi atau pembatasan sebagai laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, itu sesuai dengan Perban nomor 8 tahun 2019. Tapi gimana menurut Mas Arif ini? Kalau KTI menurut Mas Arif? Ya, sebenarnya oke. Kalau KTI itu sebenarnya yang bikin sulit itu mungkin dulu pas sarjana atau D3 mungkin apa sudah terngiang-ngiang momok skripsi yang nggak selesai-selesai. Jadi ke bawah sampai ya. Sama asalnya sama dengan. Jadi mungkin masih terngiang-ngiang sulitnya mengambil data, kemudian mengolah data, menyajikan, kemudian harus presentasi. Itu kalau memang mungkin kalau tingkatnya skripsi, tesis mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kita seperti PKB itu KTI-nya ya ada yang seperti itu, ada yang sangat mudah juga. Jadi kalau kita lihat di Perban ada yang paling mudah itu makalah. Ya, makalah. Makalah itu ya kalau dari tema itu tema tentang KB sesuai profesi kita. Tetapi makalahnya ini tidak cuma makalah makalah berupa cerpen atau makalah puisi itu tidak, tapi ya ada ilmiahnya. Kalau struktur ilmiahnya nanti bisa kita sampaikan pelan-pelan, tapi ada memang yang intinya kita pilih yang mudah dulu. Jadi kalau karya ilmiah, kalau yang di Perban yang tadi Mbak Arum sampaikan itu kan ada yang namanya jenisnya kalau yang paling tinggi itu buku. Seperti itu, buku. Tetapi kalau mungkin kita teliti ada satu bagian yang makalah tadi yang saya bilang yang saya utarakan tadi itu ada tentang membuat tulisan ilmiah populer di bidang program KKBPK yang disebarluaskan melalui media massa. Itu ada di Perbannya. Itu nilainya angka kreditnya 2. Nah, seperti itu. Padahal kalau di karya atau makalah yang sederhana seperti ini di media sosial tadi saya baca-baca di media massa apakah harus di peraturannya itu apakah harus seperti media massa dulu koran, ternyata tidak. Di sini ada keterangannya bisa pakai media sosial atau website atau media yang sekarang sedang tren berbasis teknologi seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mudah. Terus kalau dari mungkin sudah ke teknis atau belum ya. Jadi mungkin gambarannya yang mudah saja. Kalau naskah makalah itu rata-rata itu kalau kemarin belajar itu paling tidak ya 1.500 kata lah.
Kalau Mbak Arum mungkin paham. Jadi mungkin 5 halaman, 6 halaman itu sudah bisa dikatakan apa karya tulis seperti itu. Dan KTI ya Mas Arif ya. Ya. Dan Mas Arif ini sekarang kenapa sih kok Mas Arif dan Mbak Arum ini ingin sharing KTI? Saya ke Mbak Arum dulu ya Mas Arif. Ya, silakan. Oke, thank you. Ya, kalau saya sendiri, kenapa ingin sharing KTI? Yang pertama, karena memang cukup banyak yang bertanya. Cukup banyak yang bertanya, gimana sih menulis KTI yang sebenarnya? Yang kedua, sebenarnya ini adalah agar KTI ini menjadi budaya baru bagi penyuluh KB. Budaya baru kepenulisan yang bonusnya adalah poin yang sangat besar di Dupak. Bonusnya adalah poin yang sangat besar di Dupak, dari minimal 2 sampai yang tertinggi adalah 12,5 ketika diterbitkan dalam sebuah buku. Nah, tapi yang terpenting adalah diseminasi pengetahuan itu sendiri. Bagaimana program Bangga Kencana atau mungkin dulunya disebut sebagai KKBPK itu bisa lebih dikenal, dan juga kita memiliki perspektif yang beragam untuk sharing pengalaman dengan banyak teman. Dan juga secara keilmiahan nanti juga bisa sharing ke banyak akademisi, sehingga program kita nanti justru akan selain lebih dikenal, juga memiliki turning point yang bagus. Iya. Jadi ada misi syiar di situ ya Mbak. Misi syiar ya Mas. Iya, syiar ilmiah. Dan Bangga Kencana. Bangga Kencana secara ilmiah. Kalau Mas Arif, kenapa mau pengen sharing KTI? Oh ya, saya salah satunya setelah kuliah kemarin yang alhamdulillah kemarin pas keterima di UGM itu, ada salah satu dosen senior saya terus bilang yang apa, jadi beliau mungkin namanya Bang Abdar, mungkin ada yang teman-teman mengikuti juga. Beliau pernah berpesan kalau bikin karya ilmiah itu nggak usah sulit-sulit, dari pengalaman pribadi saja bisa jadi karya ilmiah. Jadi seperti itu. Jadi beliau pernah berpesan kalau bikin karya tulis jangan jauh-jauh yang muluk-muluk tinggi-tinggi, tidak usah. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Jadi beliau menceritakan pengalaman pribadi bisa jadi karya ilmiah. Kemudian beliau menunjukkan ada jurnal yang sudah terindeks Scopus yang beliau bikin. Dan jadi jurnalnya itu sudah masuk Scopus, berarti kan sudah tidak bisa dibantah lagi keilmiahannya. Jadi tinggal mungkin tinggal latihannya. Jadi kalau kita terus saya berpikir jadi kalau ketika sudah balik lagi nanti misalnya karya ilmiahnya tentang keseharian, jadi tentang komunikasi antar PLKB dengan kader KB atau komunikasi antar tokoh formal dan informal seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele ternyata sudah bisa jadi karya ilmiah. Atau misalnya kita melihat efektivitas poster itu di era sekarang untuk mengajak KB masih relevan atau tidak, seperti itu. Jadi ternyata malah dimulai dari hal-hal yang sederhana sekali. Jadi intinya dari dosen saya yang pernah berpesan itu, intinya itu ada masalah intinya kalau penulis itu mencari masalah sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri, seperti itu. Jadi di sekitar kita itu pasti ada masalah, dan yang paling gampang itu yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau mau mencari data gampang, mencari sumber referensi gampang, mengambil sampel gampang, seperti itu. Oke, iya. Oke, siap Mas Arif. Menarik ini Mbak Arum. Sharing KTI karena dimulai dari hal-hal yang sepele. Betul. Yang kelihatannya mudah. Betul. Terus kemudian bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Berbonus poin Dupak dan bisa menjadi syiar ilmiah. Dakwah kita. Tapi nggak kalah sama Sonita. Tapi benar nggak sih KTI itu mudah? Nah, coba sekarang. Kalau menurut Mbak Arum sendiri, benar nggak kalau KTI itu mudah? Lebih berat menahan rindu, Bang. Lebih berat menahan rindu ya. Ini karena rindu, nggak lama nggak ke desa, karena kita nggak boleh keluar lapangan, jerawat di mana-mana, Bang. Nah, KTI nggak sampai bikin jerawatan. Ya. Enggak. Nah, kenapa KTI itu begitu mudah? Karena
kita memiliki satu titik yang bagus. Kita adalah penyuluh KB yang memang setiap hari itu ada di lapangan. Kita juga adalah fasilitator berbagai macam program. Program di dalam konteks Bangga Kencana tentunya ya. Dari mulai pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, yang disitunya nanti masih banyak program-program di dalamnya. Ada Tribina, PIKET, UPPKS, Kampung KB, seluruh akademisi memiliki ketertarikan untuk meneliti program kita. Kenapa tidak diawali dari kita sendiri? Nih, kalau misalnya kita main ke perpustakaan universitas, dari skripsi, tesis, bahkan sampai disertasi, mereka banyak sekali yang memang memiliki ketertarikan untuk ingin tahu lebih lanjut. Apa sih program KB, bagaimana program KB, bagaimana implementasinya, evaluasinya, strateginya, dan seterusnya. Nah, dari situ sebenarnya kita diuntungkan bahwa kita penyuluh KB, kita ada di lapangan, kita setiap hari bersentuhan dengan program, kita tidak hanya mengamati, tapi kita juga melakukan. Sekali lagi kita adalah fasilitator program. Nah, itu yang membuat KTI seharusnya adalah sesuatu yang mudah. Karena selalu kita lihat fenomenanya, permasalahannya, dan kita sendiri juga yang memecahkan permasalahan-permasalahan di situ. Sebenarnya sinkron ya dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Arif. Betul. Dimulai dari hal yang mudah, yang sepele, yang terkait dengan kita. Kalau kita menyuruh KB, ya berarti kita mulai dari hal yang terkait dengan kita, seperti itu ya. Setuju. Oke. Kemudian Mas Arif, kalau menurut Mas Arif, karya ilmiah itu apa sih Mas? Apa aja jenis karya ilmiah itu? Tadi kan Mas Arif bilang kalau bisa dimulai dari diri sendiri. Nah kemudian tadi sebuah karya ilmiah. Nah tapi kalau menurut Mas Arif sendiri, ciri karya ilmiah itu seperti apa Mas? Kalau karya ilmiah, kalau jenisnya banyak sekali. Tetapi kalau kita sesuaikan dengan, ya mungkin dengan pekerjaan kita sekarang, dengan tumpuan pekerjaan yang menunggu, itu mungkin bisa disesuaikan dengan yang sesuai dengan keseharian kita. Jadi misalnya, contoh, kalau di perbannya, kalau yang di perban itu memang acuannya sudah baku, bentuk sudah ditentukan, karya ilmiahnya ada buku, ada majalah, ada makalah, ada naskah, kemudian sejenisnya. Nah, tetapi di penjabarannya, di perban yang nomor 8 yang Mbak Arum tadi, itu ada penjabarannya lagi. Jadi misalnya, ada membuat tulisan ilmiah populer tadi yang paling gampang tentang KB, itu disebarluaskan melalui media massa, contohnya di website. Nah, tetapi di website itu di perban belum disebutkan website apa, website pribadi atau organisasi atau lembaga seperti itu. Jadi kalau misalnya website pribadi, kalau guru-guru itu kan sudah bisa, jadi guru-guru itu salah satu triknya bisa mengangkat kredit itu membuat karya ilmiah, kemudian gurunya itu dipublikasikan sendiri di website. Jadi mungkin di perban itu mengadopsi salah satunya seperti itu. Jadi kan kita lihat di guru, kalau di guru kan banyak sekali ada di websitenya, dia bisa artikel tentang RPP, silabus, materi pelajaran. Nah itu kan dilampirkan di Dupanya bisa. Mungkin masuknya di perban yang baru kemarin seperti itu. Jadi LKB itu masing-masing punya website, kemudian bisa mengupload artikel, aktivitasnya, kemudian kalau artikel yang mau dipublish, nanti di screenshot, dilampiri surat seperti yang di buku acuannya seperti itu mungkin sudah termasuk karya ilmiah. Tetapi kalau jenis yang lebih ilmiah lagi itu ada banyak juga, ada berupa buku, kemudian atau penelitian yang sudah standar jurnal seperti itu. Dan penelitiannya itu saja, ketika kita membuat penelitian itu tidak harus berpikir yang luas saja. Jadi misalnya kita pilih komplek desa binaan kita saja, atau misalnya diperkecil lagi, push di desa binaan kita, atau misalnya remaja saja, itu sudah bisa masuk karya ilmiah. Karena saya lihat baca-baca di jurnal yang sudah terpublikasi,
karya ilmiah itu memang rata-rata jumlah artikelnya, jumlah katanya itu ya sekitar 3.000 sampai 5.000, itu berarti cuma sekitar 10 halaman, 12 halaman seperti itu. Jadi memang apa? Tergantung kita sendiri. Jadi misal sebenarnya banyak sekali masalah. Mungkin karena ya mungkin sekarang karena kendala wilayah binaannya terlalu luas, mungkin meluangkan waktu mengetik 1 hari 2 hari mungkin agak berat, tetapi mungkin bisa dicicil. Misalnya pas di lokasi desa kita mencari masalah apa dulu, dicatat, kemudian dari masalah yang sederhana saja. Jadi apa contohnya, contohnya misalnya kita sering kan membuat apa komunikasi dengan kader melalui grup WA. Jadi misalnya membuat karya ilmiah tentang apakah grup WA itu efektif untuk komunikasi lintas sektoral seperti itu. Jadi itu contoh sederhana saja. Atau contoh kata yang lain, misalnya tadi survei atau pertemuan ilmiah, atau misalnya Mbak Arum yang kemarin membuat makalah kemudian diseminarkan oleh anggota IPKB sendiri, itu juga sudah termasuk seperti itu. Itu poinnya malah lebih tinggi. Jadi kalau di perbannya itu jenis KT itu ada 2 jenisnya. Jenisnya itu penelitian, yang kedua itu makalah hasil tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri. Kalau bahasanya Mbak Arum itu literatur review, ya enggak Mbak? Nah, jadi membuat literatur review, jadi ada buku apapun tentang itu bisa kita tulis ulang dengan bahasa kita sendiri, terus ditambahi dengan gagasan kita sendiri, itu sudah jadi karya ilmiah seperti itu. Ya, baik, terus, Mas Arif. Ya. Kayaknya nggak kelihatan ada kopi di depannya nih. Udah ngopi belum, Mas? Pinjam gelasnya anak-anak. Oh, pinjam gelas anak-anak ya. Ya. Minum dulu ya. Untuk teman-teman penyuluh semua, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan ke kita. Ada 3 tumbler cantik keren untuk 3 pertanyaan terbaik. Kita juga punya pulsa. Nanti akan kita bagi-bagi. Oke, jadi catat dan jangan lupa untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, Mbak Arum, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Ya, dari Mbak Yerika Passion. Halo Mbak Yerika. Mbak Yerika, halo. Teman-teman yang lain juga ya. Di situ kameranya Bang. Bisa lihat catatannya dulu. Ini pertanyaannya begini Mbak Arum, bagaimana caranya membangun mood untuk mulai menulis? Nah, ini saya juga sering nih, nggak mood gitu kan. Nah, gimana caranya ya biar moodnya itu baik untuk mulai menulis? Kalau menurut Mbak Arum gimana? Yang namanya mood itu kan memang harus dari kebiasaan kita ya. Kalau misalnya kita memang sedang banyak sekali tugas atau pekerjaan, biasanya memang mood kita akan drop. Tapi untuk memulai membangun mood dari KTI ini, maka tidak dimulai dari memotivasi diri sendiri. Memotivasi misalnya dengan siapapun yang sudah membaca uraian Juknis Permenpan 21 akan melihat betapa nilai poin angka kredit kita itu hanya bernilai 0,0. Bahkan untuk tugas atau pekerjaan yang sebenarnya tingkat kesulitannya relatif tinggi. Ya, nah hanya nilainya 0,0. Nah, menulis KTI ini seharusnya menjadi motivasi kita tersendiri bahwa dengan kita menulis, kita akan mendapatkan minimal 2 poin angka kredit, yaitu ketika ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah populer, dimuat di majalah. Atau bahkan nanti bisa sampai 12,5 poin ketika dimuat di buku, menjadi sebuah buku. Nah, dari memiliki motivasi ini, insya Allah, saya yakin siapapun pasti moodnya akan membaik dan akan ditemukan semangat untuk mulai menulis. Karena kalau kita hanya mengajukan poin angka kredit dari tugas kerjaan kita sehari-hari,
kita akan sangat-sangat memakan waktu untuk menyusun atau memperoleh angka kredit yang cukup untuk kita kenaikan pangkat misalnya. Itu satu mood tersendiri juga untuk kita. Betul tidak, Pak? Betul, betul. Sangat betul sekali. Jadi sudah menyusun lampiran yang berlembar-lembar, harus di-scan pula. Nilainya terklik 0,06, ya. Terklik 0,12. Kenapa tidak mulai membuat KTI yang nilainya 2? Ya, minimal, kan? minimal 2. Bisa 3,5, ya kan? Bisa 12,5. Bisa 12,5. Ya. Oke. Jadi itu mungkin ya Mbak Erika Fashion, kita mulai dengan membangun pikiran bahwa KTI itu mudah, kemudian nilainya tinggi. Nah, itu terutama itu ya. Ini juga ada yang berkomen dari Balai KB Kemangkon, moderatornya sampai keringetan dengan Mbak Arum. Ini luar biasa memang. Panas bawahnya. Biasa kalau dengan matahari ya begini. Mendung padahal. Nah, di sana mendung. Nggak apa-apa di sana mendung, di sini cerah ya. Terus kemudian ini ada dari Usmati Fadila. Pertanyaannya nih Mbak Arum. Apa IPKB Jateng sudah punya MOU dengan penerbit jurnal yang bisa memfasilitasi PKB dalam mempublikasikan tulisan? Ini mungkin kaitannya tadi ya dengan Mbak Arum sebagai pemret. Iya. Coba dijawab Mbak Arum. Kalau IPKB Jateng memang belum ada MOU ya, dengan penerbit jurnal. Apapun itu memang belum ada. Pada awal mula diterbitkannya buletin apa kabar IPKB juga tadinya kita bermaksud agar bisa memfasilitasi teman-teman menampung naskah-naskah karya tulis ilmiah dari teman-teman ke dalam buletin. Nah, hanya saja ternyata terkendala jumlah halaman yang terbatas dan jumlah edisi kita yang baru bisa menerbitkan 4 terbitan atau 4 edisi dalam 1 tahun. Nah, kita hanya memiliki 40 halaman, hanya 4 kali terbit dalam 1 tahun, dan itu harus memuat artikel juga berita-berita dari kegiatan teman-teman semua se-Jawa Tengah. Oleh karena itu, kemarin sudah sempat dicoba untuk memasukkan KTI, ternyata KTI ketika dimuat dalam buletin kita, jumlah halamannya sampai 10 halaman, Bang. Sampai 10 halaman, sehingga akhirnya jika KTI tetap diterbitkan, akan mengurangi halaman berita dan artikel dari kiriman berita dan artikel dari teman-teman. Oleh karena itu memang kita sendiri sementara ini menunda. Mungkin idealnya ke depan kita punya dalam konsep majalah IPKB dan buletin yang untuk menerbitkan jurnal karya tulis ilmiah dari teman-teman. Oke, jadi itu mungkin ya. Tapi mungkin juga ini usulannya bagus ya. Barangkali kita punya MOU dengan penerbit, sehingga mungkin jurnal yang bisa memfasilitasi PKB ini bisa dipublikasikan begitu. Tapi mungkin untuk Mas Arif sekarang, Mas Arif. Halo Mas Arif, masih ada di sana Mas? Iya, siap. Masih ada, silakan. Tapi saya ingin tanya nih. Biasanya kan KTI ini jadi momok ya buat kita ya Mbak Arum. Kalau menurut Mas Arif, kenapa sih kok KTI ini terus jadi momok ya? Ya, mungkin bagi Mas Arif nggak jadi momok ya, tapi bagi saya ini momok benar-benar. Tapi paling nggak jadi terbuka ya pikirannya. Silakan Mas Arif. Baik, terima kasih. Mungkin bukan momok ya, mungkin karena ketika naik golongan dari 3D ke 4A itu baru diwajibkan KTI. Kemudian dari 4C ke 4D baru diwajibkan KTI. Jadi karena KTI nggak ada, nggak bisa naik pangkat. Jadi mungkin kalau dari golongan yang 3A, 3B, 3C ke 3D itu tidak wajib. Jadi mungkin kebanyakan PKB itu juga tidak membuat atau mungkin membuat hanya sebatas formalitas. Mungkin seperti itu. Jadi komponen di penilaian karya tulis itu kalau golongan 3D ke bawah itu tidak jadi poin wajib. Jadi tapi kalau dari 3D ke 4A itu sudah terpisah. Jadi kalau tidak ada poin KTI berapa persen itu tidak bisa. Seperti itu. Jadi mungkin terus teman-teman atau mungkin ada tapi tidak jadi prioritas. Seperti itu. Jadi mungkin ketika tidak jadi prioritas dianggap tidak perlu membuat
terus karena tidak terbiasa jadinya mungkin jadi sulit untuk memulai menulis seperti tadi yang Mbak Arum tadi. Jadi ketika ketika tidak ada niat ya sulit untuk memulainya. Yang penting niat dulu. Kalau sudah niat nanti sudah ada gambaran, pasti nanti insya Allah ada jalan. Yang lihat di permasalahan di sekitar kita saja itu sudah bisa jadi KTI. Seperti itu. Ya. Oke, ya. Terima kasih Mas Arif. Jadi itu apa kok jadi ngomong tuh mungkin ya tadi mungkin awalnya penilaiannya ya, kalau menurut baru gimana Pak? Bisa ya saat itu jadi ngomong bagi kita? Karena memang kita tidak terbiasa untuk menulis. Bahkan dari ketika kita bersekolah pun tidak terlalu dipaksakan untuk menulis. Ya, bahkan untuk di tingkat ASEAN sendiri memang data menunjukkan jumlah jurnal atau karya tulis ilmiah yang diterbitkan di Indonesia itu tidak sampai sepertiganya yang diterbitkan di Singapura misalnya. Terpautnya sangat jauh sekali, bahkan bisa sampai 1/10-nya jumlah jurnal yang diterbitkan dalam setiap tahunnya. Nah, mulai karena itu, agar tidak menjadi momok, sekali lagi harus mulai dibiasakan. Kita harus terbiasa menulis. Tidak dimulai dari menulisnya, tapi kalau menurut saya pribadi, dimulai dari memperbaiki literasi kita. Memperbanyak jurnal-jurnal dan buku-buku yang bisa kita baca. Ini saya kasih bonus. Yang pertama yaitu link untuk download buku. Link pertama yang akan saya berikan adalah ini. Kelihatan nggak Bang tulisannya Bang? Oh iya, kelihatan. Kelihatan ya? Bisa terbaca ya? Bisa terbaca. Bisa dibaca semuanya. Nah, ini ketika kita memperbanyak membaca, memperbaiki literasi kita, insya Allah nanti juga secara otomatis kita memiliki perspektif yang lebih luas untuk mulai menulis. Oke, selanjutnya Babang. Oke. Ini jadi ada komentar yang menarik ini terkait tadi yang disampaikan Mbak Arum ya dari Laila Aye. Bu Arum love you tuh. Perlu rajin baca ya buat bisa menulis karena saya juga termasuk orang yang sulit berkata-kata. Jadi kalau nulis sangat haus. Nah ini kan tadi berarti kayaknya untuk mulai menulis literasi itu ya Mbak. Baik literasi. Nah kita memperbaiki literasi kita ini. Oke, jadi itu tadi ya. Ke Mas Arif lagi. Mas Arif, kalau menurut Mas Arif ini jenis-jenis KTI itu apa aja, Mas? Oh ya, jenis KTI tadi yang sudah saya sampaikan di awal itu memang banyak sekali. Jadi di perbannya itu ada jenis KTI berupa penelitian, prosiding, makalah, survei itu juga bisa. Jadi ketika ada pendataan keluarga yang katanya ditunda tahun depan, itu sambil menyelam, itu sebenarnya kita juga bisa sekaligus survei. Jadi ketika ada pendataan, pekerjaan selesai, kita juga dapat bonus KTI buat kita. Seperti itu juga bisa. Misalnya, terus evaluasi, itu juga bisa masuk KTI juga. Kemudian kita membuat abstrak itu juga penilaiannya sendiri. Kemudian kita menyadur sebuah buku atau artikel jurnal atau apa yang tentang profesi kita sendiri. Jadi atau kita membuat panduan, itu juga misalnya panduan tentang yang sekarang tentang profesi kita sendiri, profesi penyuluh KB atau yang kita bagikan ke kader. Tetapi menyambung dari Mbak Arum tadi, ketika menyampaikan membuat KTI itu mulai dari membaca. Jadi istilahnya kalau di kami ketika kuliah ini ada namanya istilah parafrase. Jadi belajar membaca, kalau bisa langsung membaca satu artikel, satu jurnal itu kemudian kita tulis ulang itu bisa bagus. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, kita baca per paragraf, 2 paragraf, kemudian kita tulis ulang dengan bahasa sendiri. Itu juga sudah bisa dimasukkan ke karya ilmiah. Jadi ke penyaduran tadi. Tapi
bukan plagiasi ya. Kalau plagiasi kan ada artikel di copy, di paste, kemudian kita ganti nama artikelnya, tidak, karena di internet sudah ada sistem bisa mendeteksi plagiasi ya. Halo ya? Ya, masih jelas ya? Ya. Ya, jadi saya diberitahu dosen juga supaya tidak plagiasi ketika mau mengambil referensi jurnal yang lain itu jangan sampai ada 5 kata yang sama urut. Nah, jadi misalnya ada 5 kata yang sama, nanti kata ke-6 itu sudah sama persis, itu sudah dianggap plagiat. Jadi misalnya ada kata dan saya dan dia, itu mungkin, itu kan 3 kata berurut, itu mungkin bisa diganti dengan kata serta. Kemudian, jadi intinya jangan sampai ada 5 kata yang sama persis dengan artikel yang kita tulis. Itu contoh bentuk penulisan yang paling sederhana sekali. Jadi menulis KTI jenisnya itu yang paling mudah, bisa tentang ilmiah populer. Kita melihat contoh artikel yang sudah ada, kemudian kita belajar menceritakan artikel itu dengan bahasa kita sendiri. Itu sudah bisa jadi karya ilmiah kita, seperti itu. Oke, ya baik Mas Arif, terima kasih ini. Jadi terbuka ya pikiran kita. Nah, kalau menurut Mbak Arum ini ya, gimana sih kalau kita mau menulis kata itu, memulainya dari mana? Oke, kalau menurut saya, sekali lagi, tadi yang seperti saya cerita di awal, untuk mulai menulis adalah dimulai dari kepo, atau dari rasa ingin tahu yang tinggi. Kita tuh harus kepo, selalu kepo terhadap banyak fenomena, terhadap banyak permasalahan yang kita temui ketika kita berada di lapangan. Ya, dengan kita kepo, kita ingin tahu lebih lanjut. Kemudian kita juga, biar keponya itu menjadi kepo yang ilmiah, kita akan banyak menggunakan literatur ilmiah juga, baik dari jurnal maupun buku-buku. Ini tadi sudah saya kasih link download buku yang pertama, nanti akan saya kasih link download buku nanti yang kedua, yang koleksi bukunya jauh lebih banyak lagi daripada link download yang pertama. Tapi mungkin dilanjutkan dulu Babang. Kayaknya Babang ini udah nulisnya panjang banget ini. Iya, ini banyak banget yang nulis komen dan juga pertanyaan nih. Oke. Saya jadi bingung sebagai moderator. Mau melanjutkan talk show kita, apa mau jawab pertanyaan dulu? Kayaknya kita ke pertanyaan dulu deh. Pertanyaan dulu aja. Ya. Untuk teman-teman ya, ada beberapa pertanyaan. Oh, ini komentar dulu nih. Babaknya kebanyakan matahari nih. Wow, Mas Wahyu Dayak Miola nih, Mas. Matahari Purbalingga gampang, Mas. Salah satunya di sini sekarang. Terus boleh kenalan Kak, ajari aku suhu dari Riano Widya Saputra ini ya. Nanti bisa diajari dengan Mas Arif dan Mbak Arum ini ya. Ada juga yang tanya nih Mbak Arum, dari Mulyacom, sepatunya Mbak Arum nggak kelihatan. Halo Mas Dari. Logo BKKB-nya kemarin nggak Mas Dari. Dia sangat teliti. Oh iya. Sampai tahu nih sepatunya nggak kelihatan. Kayaknya mejanya ini tertutup di bawah Mas Ari. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Restuis ya. Bagaimana menyusun kerangka penulisan KTI yang efektif dan efisien? Coba Mbak Arum ini. Menyusun kerangka KTI yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah dimulai dari ini dulu. Mana ya tadi kertas yang sudah saya persiapkan? Yang pertama adalah membaca ini terlebih dahulu. Sudah bisa terbaca? Nah, terbaca, ya. Kelihatan, ya. Nah, ini adalah Perban nomor 8 tahun 2019, yaitu tentang pedoman teknis penyusunan karya tulis atau karya ilmiah penyuluh keluarga berencana. Nah, kita selaku penyuluh KB memang bisa membuat karya tulis ilmiah berdasarkan permintaan atau sistematika yang ditentukan oleh jurnal atau prosedur tertentu, konferensi tertentu. Hanya saja ketika ingin disesuaikan dengan penugasan kita selaku penyuluh KB dan bisa dilupakan, sekali lagi larinya ke depan,
kita harus menyesuaikan dengan ini, Perban nomor 8 tahun 2019. Untuk adik-adik CPNS baru, barangkali ada yang belum memegang PDF dari Perban nomor 8 dan mungkin Googling juga belum ketemu, bisa menghubungi DPC IPKB-nya masing-masing di kabupaten kota masing-masing, karena ini sudah di-share di penyuluh KB dan di DPC IPKB kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi tetap babonnya adalah Perban nomor 8 tahun 2019. Ya. Di sana nanti kita mulai menyusun kerangka perusahaan KTI yang efektif. Betul. Ya. Kemudian ini Mas Arif, ada pertanyaan juga ini Mas Arif dari Info Judi. Apakah KTI ini memiliki syarat jumlah halaman, Mas Arif? Oh, syarat. Kalau KTI itu, kalau ketika membuat, ya tergantung KTI-nya mau dibuat yang mana dulu. Kalau tujuannya ingin dipublikasi, itu formatnya kita juga menyesuaikan format dari yang ingin majalah publikasinya itu, seperti itu. Karena beda-beda, ada yang spasi 1, spasi 1,5, ada yang 2, kemudian ukuran font, kemudian rata kanan kiri itu berbeda. Tetapi di karya ilmiah yang paling standar, paling minim itu katanya paling tidak 1.500 kata. Untuk naskah itu 1.500 kata itu sekitar 5 halaman. Itu sudah bisa dikatakan KTI kalau dari segi halamannya. Oh iya, baik. Berarti 1.500 kata. Minimal. Oke. Minimal. Paling. Mas apa Mbak Iko Judi? Jadi minimal 1.500 kata, sekitar 5 halaman. Oke, ini kalau pertanyaan kedua, tadi sudah dijawab. Bagaimana sebagai pemula untuk awal pengajuan KTI? Ya, tadi sudah dijawab. Ya. Jangan lupa lihat babonnya dulu. Babonnya dulu. Ya, Perban nomor 8 tahun 2019. Baca-baca dulu. Ya. Kemudian ini dari Daral Ildal. Bagaimana KTI dapat mudah membuatnya, tapi masuk ke dalam kriteria KTI yang dipersyaratkan. Tadi juga kayaknya sudah kita singgung ya. Sudah. Jadi, yang pertama adalah yang paling penting adalah perbaiki literasi kita dengan banyak-banyak membaca jurnal. Dengan banyak-banyak membaca jurnal dan link. Tadi sudah saya beri link ini saya tampilkan tadi. Ini link download buku. Ya, di sini sudah terlihat audio sudah ya, sip ya. Kemudian saya kasih satu lagi, ini yang jauh lebih banyak koleksi bukunya. Nanti bisa download buku di sini. Terlihat? Itu pahalanya banyak itu yang bikin website itu. Pahalanya banyak ya Mas Arif. Banyak ini ya. Nah, memperbaiki literasi kita dengan banyak membaca, kemudian ditambah dengan kita rajin-rajin ke lapangan, pasti akan ketemu fenomena dan permasalahan yang bisa kita gali. Misal katakanlah kita ngomongin kampung KB saja, itu bisa dibedah dengan banyak perspektif. Mungkin evaluasinya, bisa juga dari implementasi atau aktualisasinya, mungkin strategi yang digunakan, atau mungkin tingkat efektivitas, pengaruh, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya, oke. Jadi itu tadi ya, sudah disampaikan oleh Mbak. Intinya memperbaiki literasi, kemudian download buku, referensi, jurnal dan buku, kemudian menggali dari lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa yang bisa kita buat atau kita jadikan KTI, oke? Ini dari Mas BD Ismanto, usulannya ini BPT PKB membuat website sehingga karyanya bisa dimuat di website tersebut dengan seleksi komprehensif sehingga berkualitas ya begitu. Wah, usulan yang bagus, ya patut kita dukung. Kita dukung. Ada nggak ya itu ya? Tadi itu saya ngomong masalah download buku. Saya takut dia keliru nanti. Buku Kopingo nanti dia orang kalau masih buku masih bagus. Masalahnya kan yang lain. Nah, kalau itu memang pintar dia. Apalagi ya, Babang Arif ini yang punya slogan luar biasa. Apa itu? Oh, lebih baik biar aku saja yang pakai masker. Iya. Kamu di rumah pakai daster. Dia memang nggak bisa jauh-jauh dari masalah masker dan daster. Luar biasa. Ini ada pertanyaan mungkin juga nanti tersambung dengan pertanyaan
saya ini di Tokso yang baru. Apakah KTI itu harus berupa penelitian? Karena kalau penelitian itu kan juga membutuhkan waktu, tenaga, biaya. Sementara kita cuma terbatas ya dengan tenggat waktu itu. Pak, mohon jawabannya. Dari siapa ini? Ini dari Mbak Susi Melati 59. Wes. Halo Mbak Susi Melati 59. Ya, Susi Melati 59. Kenapa nggak 69? Itu posisi Bang. Jangan suka. Nanti saya tambah. Oke. Mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, jadi KTI itu tidak selalu berbasis riset atau penelitian di lapangan, tapi bisa berbasis kajian pustaka atau studi literatur. Untuk melakukan menulis KTI berdasarkan kajian pustaka atau studi literatur, ini mungkin secara umum minimal harus mengkaji dari minimal 15 jurnal, di samping buku-buku tentu saja. Tapi untuk jurnalnya adalah minimal 15 jurnal. Kenapa ada minimal 15 jurnal? Karena ketika kita menyusun KTI atau karya tulis ilmiah berbasis kajian pustaka atau studi literatur, wajib menggunakan jurnal atau data hasil penelitian sebagai basis kajian kita. Ya, jadi walaupun kita nulisnya ini tidak terjun lapangan, tapi memang sudah ada jurnal-jurnal terkait yang kita jadikan sandaran, yang memang dia berbasis penelitian, minimal 15 jurnal. Secara umum minimal disarankan 15 jurnal. Di beberapa universitas mungkin ada yang mensyaratkan minimal 10 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Ada lagi yang meningkatkan minimal 20 jurnal campuran internasional dan nasional, macam-macam persyaratannya, tapi secara umum minimal harus sebagai kajian pustaka minimal bersandar pada 15 jurnal selain buku-buku yang sesuai. Ini kalau penelitian yang berbasis kajian literatur atau kajian pustaka. Studi literatur ya. Jadi tidak harus penelitian. Tidak harus penelitian, bisa studi literatur. Dan kita memperbanyak membaca jurnal ya. Memperbanyak membaca jurnal minimal 15 jurnal. Oke. Ke Mas Arif, Mas Arif. Ini ada pertanyaan. Mbak Talita Azhara 29. Ini tadi di atas 59, ini 29 ya. Kenapa pakai angka 9 ya? Kalau yang kasih malam cuma sabar, siang ini nggak keluar. Siang ini nggak ada. Siang ini nggak ada. 86 ada kan? 96. Oke Mas Arif, ini pertanyaannya. Saya di rumah muda PKB Kendal. Kalau izin bertanya Mas Arif, untuk KTI penelitian apakah dilakukan dengan metode penelitian seperti skripsi? Kualitas, kuantitas, dan juga memerlukan olah data, gitu mungkin apa harus seperti itu, Mas? Oh ya, jadi seperti di awal tadi, kalau di karya ilmiah itu ada 3 bagian yang penting. 3 bagian, yang pertama itu harus ada pembukanya, kemudian ada batang tubuhnya, kemudian yang ketiga ada bagian akhir, seperti itu. Jadi di bagian awal itu sama seperti skripsi. Kalau misalnya teman-teman pernah mengerjakan skripsi, itu pastikan ada pembukaan, ada batang tubuh, ada bagian akhir. Nah, di pembukaan itu isinya persis seperti skripsi, garis besarnya sama. Jadi, permasalahannya apa, kemudian latar belakang masalah apa, rumusan masalah apa, dan maksud tujuan tulisannya itu apa. Minimal seperti itu. Itu kan, kalau skripsi kan harus banyak halaman, kalau KTI di kita mungkin 1 halaman itu cukup, seperti itu pembukaan. Terus bagian batang tubuh itu jangan sampai lupa, itu ada pokok tulisannya, kemudian sistematikanya mau memakai apa, metode penelitiannya seperti apa. Karena kita sering dengan kader itu mungkin bisa pakai yang sederhana saja, pakai survei, blanko, kemudian ketika pertemuan dibagi, bulan depan dikumpulkan, itu kan sudah selesai seperti itu. Kemudian di bagian akhir itu wajib ada kesimpulan tentang yang kita buat. Jadi kesimpulannya itu berupa saran atau rekomendasi. Jadi posisi KTI itu kita sebagai penulis nggak boleh ngambang. Jadi kita misalnya tentang karya ilmiah A, membuat karya tulis A itu kita posisinya mendukung
atau mengkritik, tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh mencari aman seperti itu. Misalnya apa? Ketika contoh tadi poster untuk karya ilmiah apa efektif nggak poster untuk komunikasi untuk kader KB di desa yang mungkin apa kecepatan internet belum tinggi ya. Itu ketika poster di situ misalnya efektif ya dijelaskan efektifnya itu karena apa. Tetapi kalau misalnya oh ternyata tidak efektif, berarti di yang membuat tidak efektif itu dijelaskan juga kenapa kok bisa jadi tidak efektif. Jadi posisi kita itu berpihak atau mengkritik dari yang kita tulis seperti itu. Jadi strukturnya ada pembukaan, ada batang tubuh, ada bagian akhir. Itu garis besarnya itu. Kalau penjabarannya kurang lebih hampir sama seperti skripsi, tetapi ini yang lebih sederhana saja. Kalau skripsi kan lingkupnya sangat luas. Ini lingkup di desa kita saja sudah bisa seperti itu. Ya, oke. Ya, Mas Arief, terima kasih. Ini kita juga terima kasih Babang karena ternyata Ibu Nasri di sana kasih Ubalila kita yang kesayangan banget. Ternyata sudah ikut bergabung dan ikut membantu menjawab pertanyaan Babang. Ya, terima kasih Bu Nasri, selamat bergabung. Terima kasih. Ya, jadi sudah dijawab tadi oleh Mas Arief ya, tidak harus penelitian ini apakah seperti skripsi gitu ya, tapi juga sudah dijawab oleh Pak Arum. Bisa studi literasi, tidak harus penelitian, mungkin seperti itu. Ini karena waktunya sangat singkat, kita hanya diberi waktu 1 jam untuk kegiatan hari ini. Mungkin kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan aja ya, Mas Arief ya. Oke? Ya, siap. Bisa sampai sore nih nanti. Ya. Lembur ini kan ya. Ini dari Mel Nugraini ya. Saya Meliani PKB Purworejo izin bertanya. Nah ini pertanyaannya bagus. Untuk pembuatan KTI bagi PKB, apakah ada pembimbingnya? Baru belum ini jawab. Jika ada, siapakah yang berhak menunjuk pembimbing? Kayak skripsi nih kayaknya. Ada pembimbing 1, pembimbing 2 gitu kan. Nanti ada penguji dong. Nah, ada penguji. Jadi untuk KTI ini memang sebenarnya tidak ada pembimbingan KTI. Hanya saja kemarin terima kasih juga ini kepada Bapak Ibu Media Iswara dari BKKBN seluruh Indonesia. Kemarin sempat mengadakan pembimbingan penulisan KTI. Kami haturkan terima kasih dan salam dari kami mewakili teman-teman penyuluh KBS Indonesia ya. Jadi kemarin itu sudah ada tim Media Iswara yang memang melakukan pembimbingan. Ya, hanya saja akhirnya terkendala beberapa hal untuk bisa ditindaklanjuti ke seminar karena memang ada kendala misalnya social distancing, physical distancing dan seterusnya. Nah, tapi pada prinsipnya memang tidak ada pembimbingan. Nah, kemarin itu memang ada spesial momen karena Perban nomor 8 tahun 2019 baru saja di launching. Nah, karena baru saja di launching nih, sepertinya masih butuh pembimbingan nih. Nah, kemarin memang ada seperti itu. Tapi pada prinsipnya penyuluh KB bisa kapanpun menulis tanpa pembimbingan. Ya. Nanti kalau perlu pembimbingan bisa Mas Arief ya, Mas Arief pembimbing. Sudah biasa membimbing ya itu. Ya itu tadi ya. Terus kemudian nih ada pertanyaan lagi Mas Arief, untuk Mas Arief ini. Metodologi apa saja yang baik dalam menyusun KTI ini? Dari Sidana K5389, ini 89 lagi. 9 lagi. Pokoknya selama siang ini 9 keluar terus. Kecuali tolong diulang putus-putus. Oh, ya. Ini Mas Arief, pertanyaannya metodologi apa saja yang baik dalam menyusun KTI, Mas Arief? Oh ya, jadi kalau metodologi yang dipakai itu apa namanya? Pilih yang simpel saja, nggak usah tidak usah yang muluk-muluk. Jadi ketika memilih metodenya atau metodologi yang kira-kira yang dikuasai saat itu juga, yaitu saja. Karena kan beda misalnya ketika kita membuat untuk pekerjaan dengan membuat ketika kita ingin memang tujuannya mencari popularitas atau sensasi ketika mau dipublish online, atau tujuannya ketika mau membuat untuk penilaian mata kuliah itu memang berbeda. Tetapi kalau sebatas ini sebaiknya memang dipilih yang sesuai dikuasai saja. Yang penting
Iya, 1 jam. Asik sih. Ya, kita bisa. Kalau nggak pakai IGTV emang batasannya satu. Oke, bisa masuk lagi. Ini sudah masuk lagi. Sudah masuk lagi? Sudah masuk ya. Oke, kita tunggu sebentar karena belum semuanya masuk. Ya, mohon maaf ini tadi waktu karena asik sekali ya, jadi terjeda. Memang kita diberi batasan waktu 1 jam, tapi ini sudah lanjut kembali. Ya, Mas Arief nanti mohon bisa bergabung. Ya, Mas Arief sudah tergabung belum? Belum apa sih ya? Ya, Kita kita menunggu Mas Arief bergabung kembali. dulu, Ya, ya. kita sambil melihat. Oh, iya. Daftar pertanyaannya luar biasa. Salam-salam tadi mana? Udah. Ini sambil menunggu Mas Arief bergabung, saya bacakan salam-salam ini ya. Waduh, ada salam saya nggak, Mas? Ada nih 10, 20, 30 ini ya. Dari Uswatun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kemudian dari Ayundri Astuti, halo. Halo. Kalau sana jawab bilang halo, kita jawabnya hai. Hai. Ya, halo, hai. Hai, halo. Yupe 82. Oh, aduh Mas Yupe, apa kabar Mas Yupe? Gambarnya miring, emang biasa Mas, kita akan biasa minak jenggo Mas. Terus ngerti kan minak jenggo lah ya, merasa diterangkan akhirnya. IPKB Kota Semarang, oh halo IPKB Kota Semarang hadir katanya. Oke, hai. Oh ini tadi Mas Wahyu nih, kok diem-diem baik. Oh ya Mas Arief sudah ya, Banyumas hadir, ini kemudian Aulia Oktaviana hadir. Halo. Imam Syed hadir. Terus Boyolali ini hadir, Purworejo hadir. Bapak senyum bang. Saya udah ketawa malah sampai kering bibirnya. Ya kering. Bapak tampan ada yang kangen lo Mas Wahyu sendiri. Waduh. Mas Arief udah masuk. Oke, Mas Arief sudah bergabung ya Mas Arief? Ya, udah 1 jam ternyata ya. Kita lanjutkan salam-salam dulu ya Mas Arief. Ya, silakan. Mohon maaf Mas Arief tadi terputus karena asiknya terlalu banyak yang tanya ini Mas. Jadi waktu yang dialokasikan ternyata tidak cukup, 1 jam itu kurang. 1 hour is not enough. Mana nih, tolong jaga jarak Mas Yun dan Mbak Arum. Sudah, kita sudah menjaga jarak. Kalau Mas Yupe kemarin lihat, kita pada waktu ini ya, latihan itu lebih dekat. Sudah, tapi sudah bisa oleh kru, jangan terlalu dekat. Ini sebenarnya kalau aslinya ini jarak kita itu sudah 3 meter. Cuma di kamera mungkin terlihatnya sangat dekat ya Bang. Padahal aslinya 3 meter gitu ya. Kalau dengan Mas Arief 30 meter lebih. PKB Semarang gabung Semarang, terus kemudian apalagi ya suaranya nggak jelas ya mungkin ya tadi ya. Terus Mas Durga ini ada, Mas Arief nggak putus kok, oh nggak putus tadi ya sudah ya. Terus kemudian Kota Mataram hadir jauh sekali. Jauh sekali. Ternyata ini Mbak Jessica tadi dari Mataram ya. PKB, oh ini ada dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Gak pernah jadian kok putus. Ini PKB Kota Tegal. Nah ini aktor intelektual kan. Di PKB Kota Tegal, Mas Arief memang ya. Alhamdulillah nyimak dari Balikpapan. Oh ini Mas Taufik dari Balikpapan. Terus dari Mas Guntoro Agung Purnomo. Oh ini teman kita ini. Halo. Hai. Ya oke. Kita lanjutkan ya mungkin. Oke. Ya. Mas Arief siap ya? Ini kita lanjutkan pertanyaan terpuaskan ini audiensnya. Oke. Berikutnya ini, nah ini pertanyaan bagus nih dari Nurhayani ZN dari Balikpapan ini ya. Bolehkah kita membuat KTI bersama beberapa teman PKB dalam penelitian atau KTI dengan judul yang berbeda? Nah ini KTI bersama ini. Mungkin dari Mbak Arum dulu ya Mas Arief. Gimana menurut Mbak Arum? Jadi memang KTI itu tidak harus dibuat perseorangan atau individual, tapi bisa dibuat bersama rekan-rekan satu tim. Hanya saja memang ada maksimalnya. Jadi kalau di dalam penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah itu bisa dilaksanakan sampai 5 peneliti. Kalau khusus untuk KTI berdasarkan Perban nomor 8 tahun 2019,
ini batas maksimal KTI itu hanya bisa dibuat oleh berapa penulis Mbak Rini? Empat orang. 4 orang ya Mas Maksimal Arief? Hanya Satu utama yang 3 pembantu. Oh iya. hanya bisa dibuat oleh maksimal 4 orang, yaitu 1 utama dan 3 orang penulis pembantu dengan Iya. persentase pembagian angka kredit yang disesuaikan. Sesuaikan, ya. Mohon maaf Mas Arief, ini sepertinya maksimal 3 orang penulis Mas Arief. Ya, 3 pembantu yang 1 utama. Di Perban itu ada, kalau nggak salah, yang di mana ya? Yang di... Memang adalah 3 orang penulis, yaitu Ya. bila ditulis 2 orang penulis, pembagian angka kreditnya yaitu 60% untuk Ya. penulis dan 40% untuk penulis pembantu. Dan apabila ditulis oleh 3 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% bagi penulis utama dan masing-masing penulis pembantu mendapatkan angka kredit 25%. Jadi memang dibatasi minimal 3 orang penulis saja. Ya. Walaupun mungkin kalau untuk tujuan lain selain DUPAK, kita masih bisa menulis KTI sampai bersama-sama 5 orang dalam satu tim. Oh ya. 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 Jadi bisa ya intinya ya. Bisa. Oke. Terus kemudian ini Mas Arief, Ya. ada pertanyaan juga nih. Apakah ada batasan tahun untuk preferensi KTI? Ini dari Riano Widya Sputra. Ya. Oh, batasan. Ya. Batasan Kalau tahun. yang jadi patokan itu bukan batasan tahunnya, tetapi teori terakhir keluar itu tahun berapa. Jadi misalnya ada teori tentang tentang kontrasepsi itu terakhir misalnya keluar tahun 60 dan setelah itu mungkin tidak ada yang memperbarui teori itu bisa dipakai. Tetapi ketika teori tentang kontrasepsi tahun 60 itu ada yang menyempurnakan di tahun 80, ada yang menyempurnakan di tahun 2000, itu yang dipakai yang terakhir. Jadi prinsipnya dipakai yang terakhir teori itu ada seperti itu. Jadi kalau misalnya memang adanya hanya tahun 70 itu bisa dipakai. Tetapi kalau misalnya tahunnya setelah itu ternyata ada publikasi yang membantah atau mendukung teori itu sebaiknya pakai yang lebih baru lagi seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Mbak Ros? Cukup sih Mas, sama memang ya, seperti misalnya teori dramaturgi itu ada di tahun 60-an dan sejak saat itu memang teori itu tidak ada lagi gitu. Perbarui ya. Ya, ada sih beberapa pendapat yang menguatkan, tapi memang teori bagonnya itu masih boleh dipakai sampai saat ini. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Arief dan Kak Arum, batasannya bukan tahun, tetapi adalah teori terakhir ya yang digunakan. Apakah ya teori terakhir? Hanya saja kalau misalnya menggunakan kajian pustaka atau studi literatur yang basisnya adalah jurnal, itu masih bisa menggunakan jurnal sampai terbitan 10 tahun belakang, 10 tahun terakhir. Walaupun beberapa akademisi memang tetap menyarankan yang terbaru, tapi secara aturan masih diperbolehkan menggunakan yang 10 tahun terakhir. Iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Rahma, tapi kayaknya tadi sudah dijawab ya. Apa saja ketentuan yang harus diperhatikan dalam KTI ya? Tadi sudah disinggung ya. Ya, mungkin ada yang barunya telat. Sekali lagi kita berikan ini, yaitu babonnya adalah ini. Perban nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman teknis penyusunan karya tulis atau karya ilmiah penyuluh keluarga berencana. Terlihat jelas ya teman-teman? Oke. Nah, sekali lagi mungkin saya sampaikan apabila adik-adik CPNS baru atau PNS baru ada yang belum mendapatkan perban ini dan untuk soft file, boleh menanyakannya atau meminta ke DPC PKG masing-masing kalau nggak ketemu di Kupil. Ya. Mas Arief dan Mbak Arum, ini ada pertanyaan lagi dari Eka Hyuping. Eka Hyuping. Bukan paus ya Mas ya? Bukan paus ya. Bukan paus. Duyung gitu ya. Bagaimana cara mengatur waktu antara menjalankan kegiatan di lapangan dengan menulis? Karena kadang di lapangan sudah penuh sekali kegiatan. Nah ini kalau pertanyaan saya juga hampir mirip Pak. Kira-kira itu
pertanyaannya sih, kapan sih kita tuh mulai nulis KTI? Nah, ini kan tadi hubungannya mungkin dengan yang disampaikan oleh ini ya, Mas atau Mbak Eka Yuping ini. Waktu kita mungkin di lapangan banyak, ya. Kemudian, lah kapan nih kita mau nulis nih? Saya dulu mungkin. Dulu coba. Justru karena kita mendedikasikan banyak sekali waktu kita di lapangan, saat itulah kita bisa menulis. Kenapa begitu? Sekali lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kesempatan di lapangan ini adalah kesempatan istimewa menurut saya. Kita di lapangan setiap hari akan bertemu dengan permasalahan, bertemu dengan fenomena yang berbeda-beda. Yang setiap satu permasalahan atau satu fenomena bisa kita kaji dengan berbagai macam sudut pandang. Seperti tadi sudah saya sampaikan, misalnya kita ngomongin kampung KB saja, satu permasalahan kampung KB. Tapi mungkin saya bisa membahasnya dari segi aktualisasi atau implementasinya. Babang Irwanda dari sudut pandang evaluasinya. Mungkin Babang Aif pecinta daster akan melihat dari sisi misalnya pengaruh alat kontrasepsi di pemakaian alat kontrasepsi di kampung KB misalnya seperti itu. Atau mungkin Mas Arwi di UGM sana akan memandang dari sisi yang lain lagi, yaitu misalnya dari strategi apa yang bisa diterapkan kampung KB. Banyak sekali fenomena yang juga bisa kita kaji dengan berbagai macam alternatif penelitian yang bisa kita pakai. Ya, jadi kegiatan di lapangan itu bukan membatasi kita untuk mulai menulis, tapi justru itu maju ya. Betul sekali. Karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya setuju Bang, ini harus di-underline di pernyataan Babang ini. Ya, bahwa justru kegiatan kita di lapangan bukan membatasi, justru adalah semacam amunisi untuk kita bisa sebanyak-banyaknya menulis. Oke, Mas Arif, ada yang ingin ditambahkan mungkin Mas Arif kaitannya kapan nih kita harus mulai menulis KTI, Mas Arif? Ya, kalau menulis itu kalau pengalaman saya kan memang harus meluangkan waktu. Jadi usahakan kita ketika di lapangan itu tahu masalahnya. Kemudian kita ketika kembali ke kantor itu sudah ada gambaran seperti itu masalah yang akan mau kita angkat. Kemudian ketika menulis itu memang kalau menulis memang tidak bisa disambi-sambi. Jadi ketika kita memang niat itu memang paling tidak kita meluangkan waktu, ya entah di kantor juga bisa. Misalnya ketika sudah dari lapangan menyempatkan 1 jam, entah nanti cuma dapat 1 kalimat atau 2 kalimat, itu kan sudah lumayan. Jadi minimal kita cuma sebatas nambah referensi 1 atau cuma menemukan sampel atau survei yang sudah kita bagikan ke kader, kita rekap seperti itu. Jadi memang bisa kita sambi. Jadi misalnya KTI yang 6 halaman tadi itu kalau misalnya dicicil 1 bulan lah ya insya Allah cukup lah. Kalau misalnya jadi minimal kalau di UGM itu membuat namanya matriks. Jadi matriks ada tabel. Jadi ada matriks seperti kalau alur kerja. Jadi matriks dari A sampai F atau G kemudian kita upload. Matriks A itu ngambil data atau matriks B referensi yang mau kita pakai apa saja. Yang C terus nanti itu matriksnya tinggal kalau sudah kita centang nanti sudah disajikan selesai seperti itu. Jadi ada semacam matriks pengingat kita. Jadi kita kurang mengambil sampelnya atau misalnya ini referensinya masih ada yang bisa ditambahi atau misalnya ini permasalahannya sudah pernah diangkat duluan jadi terlihat. Jadi seperti matriks hanya 1 lembar saja, 1 kertas isinya kotak-kotak kemudian intinya garis besar dari kertas atau dari paper kita itu bisa seperti itu. Jadi membuat matriks ringkasan karya ilmiah kita. Iya, oke. Terima kasih Mas Arif. Jadi ini saling melengkapi ya. Tadi disampaikan Mbak Arum untuk menjawab tadi Mas atau Mbak Eka Yuping. Jadi kegiatan di lapangan itu adalah malah menjadi amunisi untuk menulis. Kemudian luangkan waktu sedikit. Nipil lah lapangannya ya. Entah itu 1 jam, 2 jam. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Arif.
Jadi tidak ada salah kegiatan di lapangan ini menjadi batas kita untuk tidak menulis, tapi justru menjadi pemicu, menjadi amunisi menulis, kemudian luangkan waktu seperti itu. Yes, Ya, oke. okay? Ya, ini kemudian ada lagi, apakah ada kemungkinan KTI ditolak oleh tim penilai UKA? Misalnya jika dilihat KTI terlalu mudah untuk PKB hari pertama atau KTI kurang ilmiah. Terima kasih dari Mindor Siaran. Mungkin baru dulu, silakan Mbak. Oke, tadi juga sudah dibantu jawab oleh Bunda, kalau tidak salah tadi Bunda menyampaikan, Bu Nasri, terima kasih, bahwa tim penilai UKA berhak untuk menolak. Berhak untuk menolak KTI mungkin berdasarkan berbagai alasan. Mungkin yang ditemukan plagiasi misalnya, itu bisa ditulis. Atau mungkin kelengkapannya belum terpenuhi juga bisa ditolak. Nah, untuk kelengkapannya apa yang nanti mungkin bisa memiliki peluang untuk diterima oleh tim penilai UKA, tunggu sampai akhir diskusi kita siang hari ini, karena saya akan menyampaikannya sharing di akhir kita bersama-sama ini nanti ya. Gongnya ya. Gongnya. Sifat saya. Ini tadi disinggung plagiat, ya, plagiarisme. Apa sih sebenarnya itu baru plagiarisme? Jadi kalau plagiarisme itu kan tadi Arif, Mas Arif mohon maaf, Sudah menyinggung juga. sudah menyinggung. Di awal ya Mas Arif. Ketika ada 5 kata yang berderet saja sudah bisa dinyatakan sebagai plagiasi pada kata yang ke-6. Jadi 5 kata berderet, terus kata ke-6 masih sama lagi, itu sudah bisa dinyatakan sebagai plagiasi. Nah, tipsnya seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Arif. Kita harus pintar-pintar memparafrase atau mengolah dengan bahasa kita sendiri. Kalau dulu zaman kita ya Bang ya, skripsi ya itu dosen kita, dosen pembimbing kita itu masih berbaik hati. Kita masih boleh memplagiasi, menulis sama persis dengan sumbernya, asal disebutkan sumbernya. Tapi ternyata saat ini, karena memang juga didukung oleh berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi, ada banyak sekali aplikasi untuk mengecek plagiasi atau plagiarisme, itu pada akhirnya memang kita tidak bisa mentah-mentah menuliskan pendapat orang, kemudian menuliskan sumbernya, itu tidak bisa seperti itu, tetap harus ada parafrase lagi. Ya, oke, jadi memang menarik ya, tadi seperti disampaikan tentang plagiarisme. Ini jadi teringat dulu zaman menulis skripsi ya. Sebenarnya kita bertiga ini umurnya nggak jauh beda ya Mas Arif ya. Baru 83, Mas Arif 84, saya 85. Cuma 83 kelahiran, Mas Arif 84 kelahiran, saya 85 sunatan. Ya, Mas Arif, untuk Mas Arif ini ada pertanyaan dari Nano Widya Putra. Adakah syarat baku untuk data primer dan sekunder terkait penentuan lokus? Ini cukup berat ini kayaknya. Oh ya, untuk lokusnya, jadi ketika penelitian masih ada standarnya ya? Ya, standar baku data primer dan sekunder ini adakah syaratnya Mas Arif? Oh, kalau untuk KTI yang penting kita sesuai sesuai dengan profesi kita saja. Jadi lokusnya ya sekitar kita saja. Jadi tidak usah terlalu jauh. Misalnya kita di kecamatan Kecamatan Purbalingga. Nah, itu berarti kita bisa di kecamatan itu atau malah lebih kecil lagi di desanya bisa. Karena kan di KTI itu kan pasti ada namanya penjelasan, misalnya ini hasil penelitian ini itu bisa sama asal ada indikatornya, misalnya X-nya sama, Y-nya sama, Z-nya sama. Tetapi kalau misalnya diduplikasi di daerah lain, misalnya ada yang beda, itu berarti nggak bisa. Tapi malah kalau yang beda itu malah bisa jadi penelitian baru lagi, seperti itu. Jadi kalau kasarannya ketika skripsi dulu itu kan kita kalau dulu boleh ya, jadi misalnya kita melihat efektivitas pemanfaatan media poster untuk kesertaan BIR-KB di Desa Purbalingga, Kecamatan Purbalingga. Terus kalau ada mahasiswa lagi atau lain lagi diganti di Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen. Nah itu kalau dulu bisa, tapi memang kalau sekarang untuk tingkat skripsi, tesis, hal itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau untuk profesi seperti ini mungkin masih bisa. Jadi
Jadi itu kan intinya, kalau profesi kan intinya ada penelitian apa, terus kita ingin perbarui atau kita ingin duplikasi di wilayah kita, tetapi kok ternyata indikator Y-nya berbeda, yaitu yang kita olah itu juga bisa seperti itu. Jadi sesuai dengan yang terdekat dengan kita saja, nggak usah jauh-jauh. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Jadi bisa ya seperti itu ya, terkait penentuan lokus yang dekat, kemudian syarat bakunya sudah menyesuaikan ya. Ini dari Mas Didi Ismanto. Perlukah adanya kesepakatan standarisasi KTI dengan tim penilai dalam hal ini Widya Iswara? Nah, ini kayaknya nanti akan dijawab oleh Pak Arum di terakhir. Tips KTI lolos itu Pak sebagai GOM ya. Ditunggu ya Mas Didi. IPKB Kota Tegal. Nah, ini apakah dalam pembuatan KTI dalam tim perlu pakai SK? Nah, coba dijawab dulu Mbak. Oke. Dalam pembuatan KTI yang tim ya, yang tim ya. Sebenarnya kalau berdasarkan perban itu kan tidak membutuhkan SK, betul tidak Bang? Ya. Kalau saya salah, ya. Tidak membutuhkan SK. Tapi kalau misalnya mungkin mau dilengkapi, itu sih lebih ke pilihan masing-masing. Memperkuat, justru akan memperkuat. Apalagi kalau misalnya memang ada penugasan dari dinas, misalnya kemarin kita pernah ya Bang, tahun lalu untuk Purbalingga sendiri memang untuk penulisan itu memang di SK-kan karena memang itu tugas dinas, tapi untuk peraturan baku memang tidak ya. Tapi kalau ingin kuat lebih baik ya, karena mungkin di sana nanti juga berkaitan seperti yang disampaikan di perban itu ada pengaturan untuk penulis utama. Betul. Penulis pembantu, biar jelas mungkin siapa penulis utama, siapa penulis pembantu, kan seperti itu ya. Dengan SK itu mungkin lebih jelas. Ini ada lagi nih. Nah ini mungkin kaitannya nanti juga dengan pertanyaan kita untuk Mas Arif dan Mbak Arun dari Ivo Jumbi. Saya Ivo PKB Kabupaten Bekasi. Di mana saya bisa melihat contoh KTI yang sudah dibuat. Nah ini mungkin kaitannya dengan mencari referensi ya Mbak. Maksudnya dari mungkin kalau biasanya dulu mungkin nyontek di mana sih? Nah, tapi mungkin kalau sekarang kita ubah itu pemikiran cari referensi itu dari mana? Mungkin baru dulu bareng. Oke, terima kasih. Kalau yang dimaksudkan Mbak Ivo adalah KTI khusus penyuluh KP yang sudah lolos LUPAK, memang belum ada publikasi untuk itu. Hanya saja jika yang dibutuhkan adalah referensi KTI yang terkait dengan tugas kegiatan kita sehari-hari, yaitu dalam program Bangga Kencana, itu banyak sekali bisa di-download di Google. Yaitu nanti tulis saja, misalnya ingin menemukan referensi KTI dari tentang Kampung KB misalnya. Nanti ketik saja di situ Jurnal Kampung KB PDF. Nah itu nanti sudah akan muncul banyak sekali pilihannya. Jurnal Kampung KP PDF misalnya seperti itu. Nanti akan muncul banyak sekali pilihannya. Jadi memang referensi KTI kita bisa dari hasil googling. Oh. Ya, dari googling bisa ya. Mas Arif barangkali ingin menambahkan cari referensi dari mana lainnya Mas? Oh ya, kalau referensi tadi yang Mbak Arum tadi sudah sampaikan memang di Google sudah banyak. Jadi sederhananya kalau memang mau misalnya kebingungan membuat KTI dari awal, kita cari saja di Google yang kira-kira bisa diterapkan di wilayah kita. Nah, jadi kasarannya, jadi ini walaupun kalau dari kaidah ilmiah mungkin tidak baik, tetapi kalau untuk latihan boleh. Jadi misalnya kita mencari tentang Kampung KB di wilayah mana atau tentang ya intinya hubungan dengan KB, kemudian kita rubah judulnya, kemudian garis besarnya kita ingin tiru itu bisa, tetapi seperti tadi jangan sampai terjadi plagiasi. Ya, jadi mungkin referensinya bisa sama, kan referensinya memang bukunya sama, tapi kan penyampaiannya kan bisa berbeda antar setiap orang seperti itu. Jadi memang paling gampang parafrase itu dibaca dulu per paragraf atau beberapa kalimat atau semuanya baru kita sampaikan dengan bahasa kita seperti itu malah lebih aman daripada kita mengcopy satu paragraf itu jelas langsung terdeteksi plagiasi. Jadi paling gampangnya bisa nyari jurnal yang kira-kira bisa sesuai dengan, kalau seperti ini kelihatannya nyanda, ini tinggal kita pakai, atau misalnya variabelnya di sana sulit, bisa kita sederhanakan hanya jadi
satu saja variabel atau dua variabel seperti itu. Ya, oke, Mas Arif, baik. Jadi intinya tadi plagiasi ya, karena plagiasi memang kalau dianggap kredit bisa membuat nilai kita nol. Betul, bisa kredit kita langsung nol alias tidak ternilai lagi karena plagiasi. Itu kalau karya ilmiah kita tidak dipublikasikan. Tapi kalau karya ilmiah kita ternyata kemudian dipublikasikan, ini malah bisa merembet ke melanggar hukum. Ya. Betul. Betul. Karena di belakang itu tidak bisa diterima ya. Momok baru bagi kita. Nah, ini juga mungkin, tapi artinya tidak usah membuat kita mudah. Bahwa ternyata memang menulis KTI itu mudah seperti ini. Tadi sudah disampaikan panjang lebar ya oleh Mas Arif dan Pak Arif. Saya kira yang paling tidak bagi saya sendiri ini ada pencerahan lah. Paling tidak motivasi untuk mulai menulis sudah mulai muncul. Terus ini terakhir mungkin ya, karena waktunya juga yang memisahkan kita nanti. Ini tips kira-kira Mbak Arum dan Mas Arif, kira-kira tips KTI yang lolos grup ini gimana nih? Mas Arif dulu, Mas Arif. Oh ya, kalau tipsnya, jadi saya sudah membuat garis besar, ada sekitar 7 langkah. Misalnya kita motivasi ketika memilih kita mau menulis KTI. Yang pertama itu niatnya. Yang penting kita punya niat dulu. Kalau punya niat, insya Allah nanti ada jalan. Nah, kalau tidak ada niat, ya sudah, nggak ada jalannya. Kemudian, motivasi yang kedua, itu angka kredit di KTI itu termasuk yang tinggi. Seperti itu. Jadi misalnya kita konseling, itu poinnya 0,0005. Nah, itu kalau KTI hanya 5 lembar saja, poinnya sudah 2, seperti itu. Gambarannya kurang lebihnya seperti itu. Ya walaupun dalam buka nggak boleh KTI semua, ya nggak boleh. Tapi itu sudah mendongkrak nilai termasuk banyak. Kemudian pilih yang termudah saja, nggak usah yang membayangkan skripsi 100 halaman, tidak. Tapi bayangkan yang termudah, kemudian tulis tentang keseharian kita. Nulis tentang keseharian kita kan pasti ketika kita dengan kader, penyampaian informasi kan pasti nggak mungkin pasti lancar, pasti kan ada kendala, terutama di daerah-daerah yang mungkin sinyalnya nyambungnya selisih berapa jam, itu kan mungkin ada kendala, itu bisa dijadikan referensi latar belakang masalah juga. Jadi terus jangan berpikir publikasi atau tidak dipublikasikan dulu. Yang penting buat dulu. Karena kalau sudah buat karya ilmiah langsung berpikir wah nanti mau tak publikasikan sekalian, itu malah nggak selesai-selesai seperti itu. Jadi kita bikin yang sederhana dulu, terus misalnya ada kesempatan publikasi, atau misalnya di proceeding atau ada seminar, kita nyoba daftar, oh ternyata maka sederhana ini diterima untuk proceeding di seminar, misalnya. Itu berarti kita sudah mulai. Tetapi kalau misalnya ditolak, ya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah mulai ada. Terus kalau ditolak kan, yang ditolak ternyata karya ilmiah kita yang pertama ternyata tidak ilmiah, atau misalnya ternyata kurang sampelnya atau kurang apanya, itu kan nanti ketahuan daripada tidak ada sama sekali, seperti itu. Terus yang terakhir itu tadi, jangan sampai plagiasi. Jadi ketika kita membaca jurnal orang lain, kita tulis ulang, ya maksimal ada 5 kata yang sama, kata ke-6 jangan sampai sama. Jadi usahakan tiap 2 kata, 3 kata berubah, atau lebih baik lagi kita parafrase. Jadi membaca dulu, baru kita ceritakan dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu. Oke, Mas Arif. Ya, sekarang baru. Kalau menurut baru tips KTI yang bisa lolos grup itu seperti apa, Mbak? Nah, tips KTI yang lolos grup ini tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang kurang lebih arahnya sama ya, Bang ya. Nah, tadi saya sudah berjanji akan menyampaikan ini di penghujung pertemuan kita, diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, tipsnya, sekali lagi nggak bosan-bosan, saya menampilkan ini. Perban nomor 8 tahun 2019. Ini wajib dan harus banget, pokoknya fardhu ain banget, mau nulis KTI untuk bisa dilupakan, harus baca ini. Harus baca ini, karena ini berbeda dengan ketika kita menulis makalah ilmiah, karya tulis ilmiah di kampus. Misalnya margin saja sudah beda dengan kita di kampus. Ini harus dibaca dulu. Yang pertama itu. Selanjutnya, yang biasanya ada sedikit
di antara kita selaku penyuluh, ketika kita sudah khatam membaca Perban nomor 8 tahun 2019, kita merasa sudah membacanya secara menyeluruh, kemudian menulis KTI sesuai dengan panduan di Perban, tapi ternyata ada alat kelengkapan lain yang memang distandarkan oleh Widya Iswara selaku tim penilai DUPA. Apa saja itu? Yang pertama adalah, ini bisa dilihat, terbaca tidak teman-teman? Ada 5 poin yang harus menjadi data dukung KTI kita yang kita ajukan ke penilaian DUPA. Terbaca teman-teman? Terbaca. Ya, Terbaca ya? Terbaca ya. Oke. Nah, yang pertama adalah undangan. Undangan untuk mengikuti pertemuan ilmiah atau mungkin semacam seminar kecil dengan teman-teman. Yang kedua adalah daftar hadir peserta seminarnya. Yang ketiga adalah notulen yang ditandatangani oleh moderator. Yang keempat adalah naskah atau makalah yang disajikan. Yang kelima adalah apa Bang? Pengesahan dari atasan langsung. Nah, ini yang biasanya teman-teman ada miss-nya di sini. KTI sebaik apapun ketika tidak dilengkapi oleh item-item ini, maka tim penilai DUPA bisa menyatakan bahwa KTI-nya tidak lengkap. Oleh karena itu kita memang harus melengkapi dengan poin-poin atau item ini, gitu Bang. Ya, oke. Jadi tadi ya Mas Arief sudah menyampaikan buatnya mudah saja. Nah, seperti itu ya, tidak harus berpikir bahwa kami itu kayak skripsi. 1.500 kata cukup. Hindari plagiasi, kemudian dari baru. Pokoknya babonnya dilihat Perban itu seperti apa. Yes. Ya, kemudian tadi kelengkapan. Betul. Ya, jangan lupa. Permintaan tim penilai. Ya, karena di sana memang harus ada undangan untuk menghadiri seminar. Betul. Apa namanya, KTI kita gitu Ya. baru, kemudian dilengkapi daftar hadir, kemudian ada notulen, terus kemudian naskah makalah yang disajikan, kemudian pengesahan dari atasan langsung. Ya. Pengesahan dari atasan langsung. Jadi kalau misalnya penyuluh KB ahli muda, berarti nanti pengesahannya di BKKBN provinsi. Ya. Kalau Madya juga kepala Malah, BKKBN. iya Kepala betul. BKKBN provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, Iya, oke. betul. Harus ada pengesahan Harus dari ada atasan langsung. Oke, itu barangkali Mbak Arum, Mas Arief, dan teman-teman penyuluh KB di mana Anda berada. Sebelum kita akhiri mungkin sesi pada siang hari ini, mungkin ada stressing baru yang ingin disampaikan. Quote gede barangkali apa kira-kira ya. Nanti Mas Arief juga ya Mas Arief. Jadi kalau dari saya sendiri, kita selaku penyuluh KB adalah kesempatan kita untuk menemukan banyak permasalahan dan fenomena ketika kita bertugas di lapangan selaku fasilitator berbagai program yang berencana. Ini harusnya jadi modal merumuskan permasalahan dan fenomena itu dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah. Jangan menyerah sebelum mencoba, perbaiki literasi dengan banyak membaca. Tadi sudah saya berikan link-link yang buku-buku yang bisa di-download secara gratis, dan itu akan selain memperbaiki literasi kita juga akan membangun kerangka pikir dan alur pikir kita ketika kita menuliskan karya tulis kita. Oke, baik sekali ya. Mas Arief, quote of the day apa nih? Dari Mas Arief. Ya. Kalau dari saya sama, sebentar tadi ada kendala jatuh HP-nya. Jadi Jatuh ya Mas Arief ya? Jangan dibangsing Mas. ini tripodnya istimewa soalnya. Luar biasa. Ya, jadi ketika membuat karya ilmiah, jadi kita hilangkan dulu momok karya ilmiah itu sulit. Jadi kita cari masalah yang ada di sekitar kita dulu. Jadi kalau sudah ketemu masalahnya, baru nanti kita buat tulisannya. Jadi seperti tadi, kita belajar membuat matriks atau tabel progres kerja yang sesuai standar KTI itu. Jadi kita
misalnya ada 10 langkah, ya kita tulis dari langkah 1 sampai langkah 10, kemudian kita centang misalnya kita ingin langkah yang mudah dulu mana atau dari depan. Referensi sudah ada, mencari masalah sudah ada, kemudian penyajian. Jadi intinya cari tema yang termudah saja dan cari masalah yang ada di sekitar pekerjaan kita saja. Tidak usah terlalu jauh, tidak usah terlalu tinggi. Nanti kalau sudah terbiasa akan meningkat dengan sendirinya referensi kita. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih Mbak Arum dan Mas Arif yang sudah memberi pencerahan untuk kita semua. Sama-sama. Ya, Terima kasih diskusinya yang luar biasa teman-teman sudah bergabung. Bergabung sudah meramaikan acara ini, Ya. sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti tim kami di belakang sana akan memilih mana dari pertanyaan-pertanyaan masuk ke kita ya Mbak Arum yang akan mendapatkan hadiah 3 tumbler cantik. Kemudian nanti juga ada hadiah pulsa. Nanti akan kita kontak untuk teman-teman yang mendapatkan hadiahnya. Demikian barangkali. Jadi tutup dulu ya, Pak. gimana? Diumumkan dulu nggak? Oh, Perlu kita umumkan tidak pemenangnya? pemenangnya perlu kita umumkan. Oke, ya. Oke, kita cek dulu nih. Ya. Halo tim. Kita cek dulu ya. Nanti untuk pemenangnya akan kita umumkan. Oke. Kita ini sedang bermusyawarah. Kita sedang bermusyawarah untuk mufakat. Siapakah yang akan mendapatkan hadiah 3 tumbler? Jeng-jeng-jengnya. Siapa ini ya tadi ya? Aduh, tadi padahal kita sudah menandai ya. Oke. Hadiah tumbler yang pertama dibacakan Bapak. Oke. Iya. Tugas saya untuk membacakan. Hadiah tumbler yang pertama jatuh kepada Susi Melati 59. Oh, ini sebenarnya yang bikin dapat tumbler ini 59 ya. Oke, selamat ya Mbak Susi Melati 59. Oke. Selamat. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin bisa kita. Oke, ini dari Mbak Rahma Hani. Ya. Ya, oke, mendapatkan 1 Buat tumbler. tumbler istimewa. Oke, terima kasih kepada Bunda Nasri. Terima kasih Iya. atas sponsorshipnya dari Bunda Memberikan Nasri. sponsorship berupa tumbler cantik. Oke. Yang berikutnya adalah pemenang tumbler Mas Didi Ismanto dari Kabupaten Pak kalau tidak salah ya. Nah, jadi tadi sudah ada 3 pemenang tumbler, yaitu ada Susi Melati 59, Iya. kemudian Rahma ada Hani. Rahma Hani, dan kemudian ada Didi Ismanto, berhak atas 1 tumbler kece dari Bunda Nasri. Kemudian kita mau bagi berapa pulsa ini, Kita Mas? masih punya 6 ya kalau tidak salah Kita ya. punya 6 pulsa. Masing-masing berapa, Mas, pulsanya? Pulsanya masing-masing Rp50.000. 50.000 rupiah. Ini sangat luar biasa untuk mengganti kuota yang sudah dipakai untuk nonton IG Live siang hari ini. Ya, dan siapakah yang berhak atas pulsa? Deng 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 deng. Oke. Yang berhak mendapatkan pulsa adalah Ivo Cundi. Ya, dari Bekasi nih, jauh ya. Iya, Bekasi ini jauh, Mas. Pak, ya, karena kalau Bekasi itu harus lewat Bekasi A, Bekasi B, Bekasi C, sampai Bekasi. Ya, oke. Kalau Depok itu dekat, karena cuma Apok, Depok, Cepok, baru dekat. Oke, kemudian mana? Oh, ya ini ada Riano Widyas Putra, ya, akan mendapatkan hadiah pulsa Rp50.000. Ya, tadi Mas Riano, ya, Mas Riano Widyas Putra. Kemudian ada Ibu atau Mbak Usmatin Fadilah, ya, juga akan mendapatkan hadiah pulsa Rp50.000, ya, baru 3. Nanti untuk pemenang mungkin bisa menghubungi, Bisa mengkonfirmasi ke Ya. akun akun KB di Jawa Tengah, ya.
Untuk nomor rekening, barangkali kalau yang mendapatkan hadiah berupa pulsa sebesar Rp50.000, untuk tumblernya nanti bisa Nah, kita teknisnya nanti nanti. teknisnya menyusul ya. Yang penting nanti konfirmasi dulu ke akun IPKB Jawa Tengah. Kemudian pulsa berikutnya adalah Restuis. Ya, Restuis ya. Ini ya. Mendapatkan Restuis, ya. mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Kemudian siapa ini? Dalal Kildal. Ya, nanti juga akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Satu lagi baru. Ya. Pulsa yang berikutnya adalah Lailiah. Waduh, ini susah juga namanya. Lailiah ya. Lailiah ya. Susah nih bacanya. Kayak berbau Meksiko Spanyol ya. Iya, misalnya asli Meksiko ya. Yang tadi bilang warung I love you. Ya, jadi sudah kita bagikan. Untuk pemenang nanti bisa mengkonfirmasi melalui akun IPKB Jawa Tengah ya. Terima kasih kepada Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kalibondang yang sudah menjadi lokasi syuting kita pada siang hari ini. Ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim kita pada siang hari ini. Ini pada pengen kelihatan nggak? Sama-sama teman-teman yang lain. Ada malu katanya. Di belakang kita sebagai informasi Bapak Ibu dan teman-teman ada 5 orang di sana ya, anggota tim kita. Di tempat Mas Arif ada 10 orang kalau nggak salah ya Mas Arif. 15 orang di sini. Ya, mungkin itu Mbak Arum, Mas Arif, pertemuan kita pada siang hari ini harus kita akhiri. Iya, kita harus rindu-rinduan lagi. Ternyata benar bahwa membuat KTI itu mudah, tidak seberat menanggung rindu. Oke? Jadi nanti teman-teman mulai hari ini ya, kita canangkan bahwa membuat KTI itu mudah, tidak seberat menanggung rindu. Saya mohon maaf barangkali dalam kami membawakan acara pada siang hari ini banyak kekeliruan. Selaku moderator, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lagi. Sampai jumpa Mas Arif. Ya, sampai jumpa.